Halo Sobat BMKG, kami kembali untuk Sobat dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 13 September 2025. Bersama saya Hasalika Nurjana, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 93S diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dengan arah pergerakan ke arah selatan hingga barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Potensi bibit siklon tropis 93S menjadi siklon tropis dalam 48 hingga 72 jam ke depan dalam kategori peluang rendah hingga sedang. Bibit siklon tropis 93S ini mampu menginduksi peningkatan kecepatan angin permukaan di wilayah sekitarnya atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot, yaitu di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu, serta membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau wilayah konvergensi di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Laut Cina Selatan dan juga di perairan timur Filipina yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau wilayah konvergensi dan daerah pertemuan angin atau wilayah konfluensi yang memanjang di perairan utara Kalimantan, Laut Cina Selatan, dan di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Utara Maluku Utara. Daerah konvergensi lainnya juga diprediksi memanjang di Selat Makassar bagian utara, di Maluku, dari Papua Selatan hingga Laut Arafura, dan di perairan utara Papua. Sementara itu, daerah pertemuan angin atau wilayah konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, kemudian di Selat Karimata, Laut Natuna, Sumatera bagian tengah hingga Sumatera bagian selatan, dan di perairan utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang perlu Sobat waspadai ditandai dengan simbol berwarna kuning. Sementara itu, perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ditandai dengan simbol berwarna jingga di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, kemudian di wilayah Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Sobat BMKG, waspada terhadap ketinggian gelombang 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga Bali. Serta waspada juga terhadap potensi banjirop di pesisir Kepulauan Riau, Lampung, dan juga di wilayah Maluku. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di kota Surabaya, Semarang, Serang, Pangkal Pinang, Palembang, Yogyakarta, serta wilayah sekitarnya, waspada terhadap suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 30 hingga 33 derajat Celcius. Terutama bagi sobat yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jaga selalu stabilitas cairan tubuh dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar Indonesia lainnya, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dari Pulau Sumatera. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, dan juga Tanjung Pinang. Perlu sobat waspadai hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Medan. Masih di Pulau Sumatera, kondisi udara kabur diperkirakan terjadi esok hari di wilayah Jambi. Selanjutnya, kondisi berawan tebal di wilayah Lampung dan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Perlu sobat waspadai bagi sobat yang berada di wilayah Bengkulu, esok hari diperkirakan terjadi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir. Selanjutnya, kita beralih ke Pulau Jawa. Kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta dan juga Surabaya. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Serang, Bandung, Semarang, dan juga Yogyakarta. Kita beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kondisi cuaca berawan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Denpasar. Sedangkan bagi sobat yang berada di wilayah Kupang, esok hari diperkirakan akan terjadi kondisi cuaca berawan tebal. Sedangkan bagi sobat yang berada di wilayah Mataram, esok hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian kita beralih ke Pulau Kalimantan. Kondisi cuaca udara kabur diperkirakan terjadi di wilayah Banjarmasin. Hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda. Dan khususnya untuk sobat yang berada di wilayah Tanjung Selor, perlu sobat waspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat maupun petir.
Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, kondisi cuaca berawan tebal diperkirakan terjadi di wilayah Gorontalo, Makassar, dan juga Kendari. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Manado dan juga wilayah Palu. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Mamuju. Dan yang terakhir untuk wilayah Maluku dan Papua, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan juga Jayawijaya. Kemudian hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Nabire, dan untuk wilayah Merauke esok hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas lebat. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap jamnya, Sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store. Atau Sobat dapat kunjungi website kami di bmkg.go.id atau media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.